Kalau kita hitung dampak ke subsidi, ini yang bisa menurunkan subsidi BBM hingga Hmm. 15 triliun. Besar nggak itu? Kecil. Masih kecil. Dibanding kebutuhan yang kita perlukan Iya. untuk membuat fiskal kita solid, Mas Pras. Oke. Tetapi ya memang dalam situasi sulit seperti ini, apapun yang kecil-kecil juga Betul. harus dijalankan. Iya, iya. Karena itu merupakan satu kesempatan ya buat pemerintah, di mana kan kalau misalkan kita lihat kan kondisi masih uncertainty kan. Yes. Belum jelas nih mau berakhir kapan. Tapi kira-kira kalau misalnya WFA ini kan ada banyak ya belanja orang pada di rumah semua. Akhirnya kan meningkatkan digitalisasi juga tentunya. Ini kira-kira dampaknya kalau misalkan kita lihat ekonomi waktu zamannya pandemi, waktu WFA, sebesar apa dampaknya waktu itu? Ya. Kalau pandemi kan memang tidak ada pilihan ya. Iya. Jadi ketika WFH ya betul-betul 7 hari dalam seminggu WFH sehingga aktivitas ekonomi berhenti. Kalau ini ada peluang untuk shifting dari aktivitas yang tadinya hari Jumat misalnya, kemudian digabung dengan aktivitas hari-hari sebelumnya sehingga ada efisiensi. Tapi menarik yang disampaikan Mas Mamu. Dalam konteks ini memang ada yang jadi the winner, ada yang jadi the loser. Benar. Oke. The loser itu adalah sektor-sektor yang revenue-nya akan turun. Apa? Transportasi umum. Ya, utamanya. Ojol. Taksi online. Iya, iya. Kemudian kuliner, warung makan di sekitar tempat kerja. Kemudian juga retailer di sekitar tempat kerja. Itu pasti akan turun. Nah, tetapi juga ada the winner. The winner adalah sektor-sektor yang justru panen. Misalnya telekomunikasi. Ini konsumsi datanya akan luar biasa. Tadinya 100 orang mengkonsumsi data di kantor 1 wifi station saja. Sekarang 100 handphone atau 100 wifi station terminal gitu. Jadi sektor telekomunikasi ini justru akan panen. Termasuk sektor delivery. Mas tadi bilang belanjanya e-commerce kan? Iya. Nah, delivery-nya itu kan jadi panen. Seperti waktu COVID. Termasuk platform e-commerce. Iya, iya. Termasuk juga sebenarnya kalau saya boleh bilang konsultan, arsitek itu diuntungkan. Karena ini profesi-profesi yang sebenarnya bekerja dari rumah itu bukan kendala. Iya. Jadi the loser dan the winner. Nah, memang the biggest loser adalah sektor manufacture. Oh iya benar tuh. Karena mereka adalah sektor yang harus hadir fisik. Iya. Perlu kolaborasi gitu kan. Bikin mobil kan nggak bisa dari rumah. Perlu kolaborasi ketemu gitu kan. Nah ini the loser. Sehingga pemerintah harus memberikan perhatian kepada the biggest loser dan the loser itu. Kalau manufacture ya pemerintah harus mengeksklud itu dari opportunity work from home. Karena kalau dipaksa work home produktivitas turun. Nah, tantangannya Mas Pras. Mereka yang bekerja dari pabrik itu merasa loh yang lain kok dari rumah. Itu dia. Saya berhak dong menuntut hal serupa atau ada kompensasi kedatangan saya dianggap kompensasi, dianggap lembur sehingga ini membebani. Sehingga dalam konteks ini pemerintah harus secara jelas mengatur bahwa yang memang harus hadir secara fisik, apakah itu satpam, pengamanan, kemudian driver public transport, kemudian mereka yang di manufacturing industry, ya mereka memang diharapkan ketulusannya untuk berkorban gitu. Nah ini dia, menarik Pak Wijaya. Kalau kita lihat kan memang selama ini yang didengungkan adalah untuk ASN. Nah seberapa efektif kalau kita lihat dengan jumlah ASN saat ini, kemudian dengan pihak swasta yang terlibat kalau memang WFH ini kebijakannya jadi diterapkan? Saya rasa begini, ASN dengan teknologi seperti sekarang ini, teknologi digital, kemudian meeting online, proses pengambilan keputusan tanda tangan online, kemudian proses e-procurement, sebenarnya WFH 2 hari saja juga bisa diefektifkan waktu kerjanya gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya pelayanan face to face ya di 3 hari, kemudian ini lebih agresif ya, jangan hanya 1 hari, 2 hari. Itu dia, betul. Kemudian yang lain-lain pekerjaan yang sifatnya konseptual, menyusun dokumen segala macam dilakukan dari rumah.
penghematan tidak hanya bensin, tapi juga biaya transportasi. Kita kan tahu yang di Jakarta ini banyak yang tinggalnya di ujung sana, gitu. Perlu 2 jam, 3 jam. Gitu. Tidak hanya bahan bakar, juga kesehatan, fisik, segala macam. Menurut saya ini solusi yang sebenarnya blessing in disguise. Blessing in disguise karena kita tidak pengen ke arah itu, tetapi ternyata didorong untuk ke arah sana lagi ya. Seperti inilah Zoom meeting. Iya. Atau Teams. Betul. Kalau dulu kan kita mewajibkan teman-teman staff untuk menggunakan itu sulit banget. Tapi dengan adanya COVID, pembelajaran online, kemudian Zoom meeting, semua jadi terbiasa. Oke. Nah, kalau bicara mengenai dampaknya lagi nih, Pak Wija dan Momo juga mungkin tadi melihat aktivitas masyarakat kan sebenarnya tidak dibatasi, beda dengan COVID. Nah, ini kan diharapkan dengan adanya WFH, tapi tingkat konsumsi masyarakatnya tidak berkurang. Karena kan itu yang dikhawatirkan lagi akan menggerus lagi roda perekonomian kita. Nah, ini seharusnya seperti apa Pak Wija? Apakah memang nanti akan menjadi dilematis kah atau bagaimana? Konsumsi tidak akan berkurang, karena kita makan 3 kali sehari. Kalorinya juga sama gitu ya. Bahkan menurut saya justru akan meningkat. Hal-hal yang tadinya tidak mungkin dilakukan karena harus ke kantor bolak-balik, Sabtu capek istirahat, kemudian Minggu ya untuk bersih-bersih rumah, Senin sudah kerja lagi. Nah sekarang ada Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga sektor pariwisata, leisure itu akan diuntungkan. Dan sebenarnya bagi family ini adalah berita bagus. Family bonding itu jadi lebih mungkin untuk lebih kuat juga dilakukan. Bagi yang Muslim, Jumatan tadinya di sela-sela kerja gitu kan, bajunya nggak proper, habis rapat lari Jumatan, kemudian selesai Jumatan harus kembali ke kantor karena ada kerjaan lagi. Sekarang menjadi lebih proper gitu. Hari Jumat adalah hari libur, hari keluarga sekaligus hari beribadah. Ini blessing. Teman-teman yang Kristen, Katolik itu juga Minggu gitu, hari beribadah. Yang Muslim Jumat hari beribadah. Kalau menurut saya bukan tidak mungkin dengan perkembangan teknologi, justru WFH 1 dalam setiap 5 hari kerja ini justru akan menjadi sesuatu yang permanen. Nah tadi bicara energi nih, tadi kan sempat disinggung juga nih energi salah satu yang menjadi pokok penting penghematan dari rencana WFH ini. Nah kira-kira kalau misalnya dengan kondisi sekarang kan energi lagi tinggi-tingginya juga nih, lagi agak kenaikan. Kalau misalnya dengan penghematan seperti itu, kira-kira seberapa besar dalam bentuk rupiah gitu ya? Seberapa besar penghematannya gitu? Konsumsi BBM di Indonesia itu sekitar 70%. 70% itu untuk transportasi.